Selamat pagi, Pak Cahyo dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mariela Kesha Makarina. Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu data warehouse, mengapa data warehouse itu penting, dan apa saja komponen-komponen yang ada di dalam data warehouse. Next, data warehouse itu seperti gudang data, di mana sistem komputer berfungsi sebagai repositori data terpusat dari berbagai sumber yang berbeda dalam suatu organisasi. Tujuan itu tuh untuk menjalankan operasi harian, seperti pencatatan penjualan, yang dimana ini mendukung analisis data pelaporan, serta bisnis intelligence. Next, mengapa ini tuh penting gitu ya? Yang pertama, untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, di mana manajemen itu dapat membuat keputusan yang strategis untuk untuk perusahaan itu berdasarkan data yang lebih akurat tentunya. Contohnya kayak produk apa yang terlaris dalam minggu ini, bulan ini, 3 tahun terakhir, atau seperti apa gitu ya. Nah, masuk kedua itu ada sumber dari satu sumber kebenaran. Di sini tanpa ada data warehouse, departemen pemasaran mungkin memiliki data pelanggan yang berbeda-beda nih di setiap departemen penjualannya. Dengan data warehouse ini menyatukan semua data sehingga seluruh organisasinya itu bekerja dalam satu data yang sama. Nah, ada juga analisis histori dan tren, kemampuan melihat data histori untuk membuat perusahaan itu memiliki atau mengidentifikasi pola yang ada dari musim yang ada gitu. Misal satu tahun ini, 3 tahun ke depan itu seperti apa, terus apa aja sih tren-tren yang ada gitu. Terus habis itu ada meningkatkan kinerja operasi sistem gitu, menjalankan laporan analisis yang begitu kompleks pada sistem operasional. Ini data itu menangani beban kerja yang analitik yang secara terpisah tentunya dengan data-data yang ada gitu. Ada juga kualitas dan konsistensi data. Di sini ada proses ETL. ETL itu biasanya kita kenal tuh extract, transform, load, yang dimana digunakan untuk mengisi data warehouse, akan membersihkan data-data yang ada dan menyatukan ke data warehouse utama. Terus kita next. Lalu apa sih struktur yang ada dalam data warehouse? Struktur data warehouse ada tiga, yaitu lapisan bawah, tengah, dan atas. Lapisan bawah itu adalah, yaitu yang tadi aku sempat bilang, itu adalah proses ETL. Itu tuh lapisan paling bawah gitu ya. Extract, transform, load. Itu tuh ada extract, yang pertama pengambilan data dari berbagai sumber, otomatis data-data kotor gitu. Yang kedua ditransform, terus itu membersihkan data. Nah, itu tuh kayak contohnya dari data yang kotor tadi tuh kita gabungin, kita bersihin. Kayak misalnya contoh apa sih yang dibersihin itu ada format-format yang berbeda. Terus habis itu bersihinnya tuh kayak yang duplikat gitu, kita bersihin jadi satu gitu ya. Terus habis itu habis itu memasukkan data yang sudah bersih ke dalam data warehouse utama. Nah, ada juga lapisan tengah. Lapisan tengah itu adalah masuk ke dalam database warehouse, di mana database utama itu seperti Oracle, SQL Server, terus ada Postgre dan segala macam itu untuk menyimpan data histori yang sudah bersih dan terstruktur. Ya, ini contohnya, ini tuh yang intinya untuk mengambil sebagian dari data warehouse utama. Jadi satu itu fokus untuk satu departemen tertentu gitu. Ada juga lapisan atas itu seperti alat yang digunakan untuk penggunaan akhir analisis business manager gitu ya. Di sini untuk membuat laporan standar gitu, untuk laporan penjualan bulanan, mingguan, serta tahunan. Nah, ini tuh biasanya tuh datanya tuh data mining, yang mana alat yang lebih canggih digunakan menemukan pola tersembunyi dalam suatu model yang prediktif gitu. Terus next, aku tadi sempat sebutkan apa sih itu ETL. ETL itu seperti data warehouse, di mana singkatannya itu extract, transform data. Ini tuh mengambil data dari berbagai sumber yang ada, mengubahnya menjadi format yang lebih konsisten dan bersih, lalu memuatnya ke dalam satu tempat terpusat, itu data warehouse utama. Nah, ETL itu tersendiri dari extract itu biasanya tuh kita terima tuh bentuknya tuh kayak file CSV, terus JSON, terus media sosial, atau misalnya file Excel. Nah, itu kita masuk ke transform itu mulai membersihkan nih. Ada nggak sih data yang duplikat, terus habis itu ada nggak sih format-format yang berbeda, itu dibersihin. Serta load itu tuh adalah data yang sudah bersih terstruktur dalam satu ini dan digabung, di mana itu tuh setelah itu digunakan itu untuk menganalisis business manager untuk alat business intelligence untuk membuat laporan untuk analisis tentunya. Nah, contohnya seperti ini sederhananya. Ada perusahaan tuh di mana dia ngejual 2 toko gitu ya. Misalnya ngejual di dua tempat gitu ya. Di kasir, toko fisiknya, dan e-commerce, toko online-nya. Nah, di sini di ekstrak nih, diambil data-datanya tuh, data penjualannya tuh apa, terus ada pesanan online. Transformnya itu tuh, transform itu misalnya ya, misalnya kalau ada yang tiba-tiba pembeli itu batalin, nah itu harus dibuang gitu ya. Itu nggak dihitung. Terus misalnya jenis penjualannya toko itu tuh tulisannya tuh pria dan wanita. Sedangkan kalau di online itu udah cuma L sama P, itu tuh dibenerin. Jadi memakai yang P atau L, atau misalnya pria dan wanita itu dibuat kalimat. Nah, habis itu kalau data udah bersih itu kita tuh dimasukkan ke dalam tabel fakta penjualan, di mana ke dalam data warehouse nih. Gabungan data yang sudah bersih dimasukkan ke dalam data warehouse. Nah, ini aku bakal ngasih tahu contoh ekstraknya. Oke, kita masuk ke dalam ekstrak. Gimana sih cara ekstraknya itu, gimana transformnya itu, gimana dan loadnya seperti apa. Mungkin aku akan jelasin aja, nggak mungkin aku buat lagi karena tadi aku udah sempat buat dan ternyata waktunya nggak cukup gitu ya. Nah, pertama cara nge-ekstraknya itu kita ngambil datanya dulu nih. Datanya itu kan kita udah tahu nih data di mana gitu ya. Nah, ini datanya itu kita buat di dalam satu ini. Nah, aku maksudnya transform satu gitu ya. Terus kita klik di desain, terus kita masukin ini outputnya itu apa, CSV input. Coba contoh ya, aku buat namanya file baru lagi gitu ya. Nah, transfer ini. Nah, itu abis itu aku di sini transfer input CSV file input nih. Di sini kamu tuh masukin data itu seperti apa. Nah, ini contoh rename-nya. Aku kan udah tahu ya. Aku udah tahu itu punya aku tuh aku taruh di sini nih. Di data kotornya, data warehouse. Seperti ini sebentar.
Nah, ini kan CSV. Nah, ini benar banget kotor kan. Nah, itu terus habis itu kalau udah ini kalian get feel bisa lihat datanya nih seperti apa, terus habis itu bisa preview juga atau misalnya kalian nah ini data-datanya nih, data-data kotor. Tuh, ada yang nol kan, masih ada nol, segala macam, kosong, nol. Nah, itu data kotor ya. So, oke. Nah, kita masuk ke dalam, itu namanya data kotor. Itu namanya di dalam CSV input. Langsung masuk kita ke ekstraknya data constant. Nah, data constant di sini tuh kita mulai menyamakan type-nya, tipe-tipenya gitu ya. Nah, contoh search type itu kita type-nya string gitu ya. Value-nya CSV karena file yang tadi kita ekstrak itu CSV gitu ya. Terus adanya n-nya tuh no gitu. Apakah set empty string? No gitu ya. Terus abis dari situ kita masuk ke load di sini. Kita lihat nih loadnya tuh load underscore ts sistem data fixnya di mana, terus load data batch ID-nya sama transfer batch ID. Nih di sini kita bisa lihat juga table outputnya. Nah, table output di sini. Oh iya, aku mau salah juga. Di sini itu ada di mana? Nah, ini kan kalau udah berhasil tuh bakal kayak gini nih, bakal ada hijau-hijaunya. Nah, ini get table-nya tuh bisa dilihat nih, CSV inputnya itu finish, itu inputnya 21. Oh, nah get kosannya warnanya 20, 20, 20 sama. Nah, ini tuh kamu juga bikin namanya tuh database gitu ya. Di sini tuh juga ada namanya database-nya. Database itu yang tadi aku sempat bilang itu tadi kan banyak ya. Nah, di sini tuh kita pakainya constant SQL Postgre. Di sini tuh kamu bebas sih sebenarnya. Tapi di sini tuh aku kan udah namanya localhost. Ini udah aku namain dari namanya ya Postgre. Nah, passwordnya yang tadi kita bikin gitu ya. Kalian udah bikin sendiri. Nah, itu di dalam load-nya. Load itu udah mulai masuk database intinya. Kalau ini ya add constant itu ya masih ya transfer double data segala macam gitu. Nah, ini table output itu ya keluaran yang sudah bersihnya gitu ya. Keluaran sudah bersih itu ya ada kita ambil dari database-nya. Nah, database-nya terus kita masuk ke public serta target table itu STRG customer raw itu tuh kita tinggal ambil aja di depan data kita. Nih public sini. Ini udah dibuat gitu. Bisa dilihat juga. Nah, di sini previewnya ya. Jatuh udah bersih. Tadi kan banyak banget ya 1000, terus habisnya cuma 20 ternyata yang bersihnya. Sudah benarnya juga. Gitu. Itu caranya, cara cepatnya. Next selanjutnya itu aku akan jalanin juga yang keempat, poin 4 itu studi kasus tentang yang kalau aku sudah buat ini rancangannya tuh nih. Aku mengambil data perusahaan promotor konser di mana ini penjualan tiket-tiketnya karena aku ngambil sales gitu ya. Ini paling gampang. Terus habis itu tujuan utamanya itu ya mengidentifikasi data, memudahkan pelaporan dan analisis, meningkatkan pengambilan keputusan, menyediakan dashboard visualnya juga nantinya. Terus ada data outputnya yaitu ada transaksi dari penjualan tiket online, dari data mobile juga, terus habis itu ada yang dari box office serta kampanye pemasaran. Nah, aku ngambil data kotor itu banyak. Nah, data outputnya itu laporan mingguan atau harian, analisis demografi pembelian, perform konser dan preventif channel penjualan. Pengguna itu manajer pemasaran, penjualan, perencanaan acara, dan jajaran direksi. Ya ini siapa aja sih bakal nerima data aku gitu ya nantinya. Nah, oke, ini masuk yang paling penting itu ada desain logisnya. Desain logis itu ada table fakta gitu ya. Di mana ini table faktanya itu aku bikin primary key-nya itu penjualan ID gitu ya. Nah, ini ada penjualan ID, foreign konser ID sebagai foreign key, ke dalam dim underscore konser, terus ada channel ID, ada pelanggan ID, waktu ID, jumlah tiket, total pendapatan, status pembayaran atau paid, pending, cancel. Nah, status pembayaran itu bisa ada paid, pending, cancel gitu ya. Udah mulai bayar atau nggak jadi atau misalnya tunggu dulu gitu ya, kita menunggu. Nah, bagaimana cara table dimensinya? Table dimensinya itu ya ada dimensi waktu, konser, pelanggan, channel, sama tiket aku bikin. Nah, di sini dimensi waktu itu yang menyimpan data waktu transaksi gitu, mencakup waktu ID dan tanggal lengkap bulan harian dan itu masuk ke dalam waktu ya. Nah, waktu ID ya. Terus ada juga dimensi konser di mana dia itu acara konser, atribut konser ID, nama konsernya, artis, value ini lebih detailnya aja sih di dalam produk. Dim produk itu ada di dim konser nih, konser produk nih. Terus ada juga dim pelanggan. Dim pelanggan itu pembelian tiket, pelanggan emailnya atau apa usianya berapa, jenis kelamin, kota asal, nama pelanggan gitu. Nah, ada juga channel penjualan. Nah, itu berisi data asal penjualan dan atribut channel, nama, terus kayak misalnya aku ngambil dari mana kan, misalnya aku tadi bilang aku dari website, mobile, box office gitu ya. Itu aku tulis tuh channel-channel dari mana, biar nanti aku pas mengekstrak tuh gampang gitu. Ada juga dimensi tiket di mana ini itu bisa mengkategorikan tiketnya gitu ya. Ada VIP, ada tribute gitu ya. Misalkan konser ada yang tempat-tempatnya gitu. Ada juga nih aku desain fisika itu ya dalam sistem manajemen basis ya aku misalnya aku ngambil PostgreSQL karena lagi belajar Postgre gitu ya. Tahap ini mencakup membangun skema database-nya, table fakta penjualannya, table dimensi setelah dirancang, menentukan indeksnya, mempercepat query terutama pada atribut foreign key. Foreign key-nya itu ada konser ID, pelanggan, channel ID, dan waktu ID. Nah, bagaimana sih proses ekstraknya? Nih, ini aku menggambarinnya ya. Nah, proses ETL-nya yang aku bikin itu ada ETL-nya, ekstraknya mengambil data dari berbagai API platform penjualan database internal dari, yaitu ya filenya itu CSV yang pakainya. Nah, habis itu kan dibersihin transformnya gitu ya. Misalnya ada yang kosong, terus ada data yang duplikat, ada standarisasi, mungkin ada yang validasi dan konversi gitu. Misalnya kayak di tanggal-tanggalnya, nih ada yang pakai OCT, ada yang cuma 10 angkanya gitu-gitu.
Nah, loadnya itu memasukkan data yang telah diubah ke dalam table fakta dimensi ini yang tadi sempat kita lihat juga di spoon.postgre-nya gitu ya. Ada juga manajemen perubahan dimensi ya, CD, mengelola perubahan data pada table dimensi. Nah, ini. Terus menyimpan data, dirancang atau menyimpan data histori dalam jumlah besar sehingga perlu dipertimbangkan penggunaan praktisi table berdasarkan waktu penjualan gitu ya, per bulan kah, per tahun, atau optimasi gitu. Terus data dashboard itu ada reporting, di mana dashboard visualnya menampilkan grafik penjualan. Nanti aku juga bikin grafik penjualan, tren penjualan dari waktu ke waktu, demografi, pembelian berbagai banyak gitu ya, usia, lokasi, perbandingan performa antar channel penjualan juga ada. Nah, di sini juga ada laporan dinamis, di mana penghasilan laporan dalam bentuk Excel atau PDF, analisa lebih dalam gitu ya. Jadi itu bisa dianalisa juga, jadi kayak konser apa paling laris, pendapatan per wilayahnya tuh gimana, jadi kayak per venue atau per bangku itu berapa gitu ya. Analisis juga status penjualannya itu ya, sudah terbayar atau versus tertunda gitu ya, pending. Nah, fungsinya tuh apa? Secara keseluruhan, output ini akan mendukung keputusan strategis penjualan. Misalnya, penentuan kota mana yang paling potensi dalam konser tertentu gitu ya, konser berikutnya gitu ya. Yang dimana yang paling banyak minat gitu ya. Konser misalnya kalau misalnya Blackpink ya di Jakarta gitu ya. Ada juga yang mungkin di Bandung kayak tahu juga kayak gitu. Gitu aja sih untuk nanti kedepannya aku sama tim aku bakal menganalisis ini, apa namanya, menganalisis atau memproses ETL dalam konser perusahaan promotor konser. Terima kasih.